Shalom Aleihim. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji Tuhan. Tentu pagi ini kita semua boleh bersuka cita. Amin. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama dengan kita. Dialah sumber kekuatan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan pujian dengan sungguh-sungguh. Dan penuh dengan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Benar Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau bertindak memberi anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Benar Tuhan, Kau tak pernah biarkan kami. Kuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua
anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagi anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bapa, inilah yang menjadi kesukacitaan dalam hati kami. Inilah yang menjadi kekuatan dalam hati kami, bahwa Engkau selalu menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami, Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun, Bapa. Maka dari itu, kami selalu menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami selalu berharap hanya kepada-Mu, Bapa, karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh bersukacita, Tuhan, kalau Kau memberi kekuatan, memberi kesehatan, sehingga kami boleh hadir di tempat ini, memuji, menyembah Engkau, Tuhan. Engkau pimpin ibadah kami pagi hari ini, Tuhan. Kami yakin dan percaya, Tuhan, Engkau saat ini hadir di tengah-tengah kami, Bapa. Engkau sendiri yang memimpin ibadah kami, Bapa. Terima kasih, Yesus, terima kasih, Tuhan. Anak-anak-Mu yang tidak dapat hadir, Tuhan, Kau lawati mereka, Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, Tuhan. Yang lemah Engkau beri kekuatan, Tuhan. Apapun yang menjadi masalah seruan anak-anak-Mu, Tuhan, Kau bela anak-anak-Mu, sehingga mereka boleh kembali datang kepada-Mu, Bapa. Karena hanya Engkau-lah tempat pengharapan dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Jika sebentar kami akan awali ibadah kami pagi hari ini, Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau urapi anak-anak-Mu yang ambil bagian pelayan, Tuhan. Baik mimpin pujian, bermain musik, terlebih Kau urapi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk membenarkan firman-Mu, Bapa. Biarlah apa yang keluar dari lidah mulut hamba-Mu hanya boleh berasal daripada Engkau, Tuhan. Demikian juga setiap kami yang hadir saat ini, maupun kami yang mengikuti ibadah online secara online di rumah, Tuhan, Engkau juga urapi dengan kuasa darah-Mu, Bapa. Terima kasih, Tuhan, terima kasih, Yesus. Kami akan awali ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam alaihim. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh bersukacita. Dan terlebih Ibu Gembala boleh hadir tempat ini. Itu semua karena kemurahan kasih Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya sempat WA Ibu Gembala, ya. Saya tanya kondisinya karena saya kangen sekali dengan khotbah-khotbahnya. Biarlah Ibu Gembala semakin hari semakin sehat dan semakin dikuatkan dalam Tuhan. Karena kita percaya Tuhan yang menetapkan langkah kehidupan kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang
tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terjebak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Pagi ini kita percaya bahwa Tuhan yang menetapkan langkah kehidupan kita. Dan akhir-akhir ini banyak sekali ya yang jatuh sakit, tapi kita percaya kalau kita tetap mendekat pada Tuhan, Tuhan adalah tempat perlindungan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Katakan, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Sekali lagi, ada tempat perlindungan yang tinggi. Amin. Hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita yang tinggi, tidak ada yang lain. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita terima boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Saya undang bangkit berdiri, kita siapkan hati pikiran kita untuk firman Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari
hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Amin. Terima kasih Yesus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Oh, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, ubah hidup menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang selalu mengalir dalam kehidupan kami. Dan kami mau belajar terus untuk kami juga bersama-sama belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, segenap pikiran kami, segenap jiwa dan segala kekuatan kami Tuhan. Dan kami juga mau belajar mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri Tuhan. Amin. Pagi ini Tuhan kami menyerahkan hati-hati kami yang mungkin saat ini masih keras di hadapan-Mu.
Lembutkanlah hati kami. Amin. Sentuh hati kami Tuhan. Ya, amin. Biarlah hati kami mau menerima Tuhan teguran-teguran akan pemberitaan firman-Mu Ya, yang sebentar lagi akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami mau mempersiapkan hati kami, kami mau persiapkan pikiran kami. Engkau ubahkan Tuhan. Mungkin saat ini ada karakter-karakter kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Jamah dalam nama Tuhan Yesus. Pikiran-pikiran yang semaunya sendiri. Tuhan jamah, lembutkan Tuhan. Kuasai pikiran kami saat ini. Biarlah firman-Mu mendidik kami, untuk kami mau diubahkan Tuhan, untuk menjadi ciptaan yang baru. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kepada firman-Mu, tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Ya, Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu, biar mendidik setiap kami yang mendengar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami mau buka hati kami untuk mendengarkan didikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. selamat pagi, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan selalu menjadi pelindung dalam kehidupan kita. Dan kita harus menyadari dan mensyukuri hal itu. Pagi ini kita semuanya bersyukur di hadapan Tuhan. Ya, tadi disebutkan karena Ibu Gembala sudah bisa dari tengah-tengah kita. Ya, saudara ya, ini merupakan perjuangan, pergumulan, sehingga hari ini bisa bersama-sama untuk beribadah. Tapi nanti andai kata masih kurang sanggup sampai akhir, ya dipersilahkan nanti masuk. Nanti Saudara Yonatan bisa untuk melihat situasinya ya. Kita akan membaca bersama dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat 28. Kisah Rasul 17 ayat yang ke-28. Sudah ketemu semua? Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini keturunan Allah juga. Sekali lagi, sebab di dalam Dia kita hidup, kita ada, seperti yang telah juga sebab kita dari keturunan Allah juga. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silakan duduk. Saudara, ayat ini adalah satu ungkapan dari Lukas. Ya. Jadi kita melihat Injil, kitab yang sebagian itu berisi suratan, itu adalah penjabaran dari
ajaran Tuhan, firman Tuhan. Dalam YouTube saya melihat bahwa Kristen itu sebetulnya adalah ajaran Paulus. Ada lagi mengatakan ajaran sesat dari Paulus. Jadi bukan Injil. Dia keliru. Ya, saudara ya. Suratan-suratan yang ada yang ditulis oleh Paulus, ditulis juga oleh Petrus, ditulis juga oleh Yakobus, ditulis juga oleh Lukas ini, kisah Rasul ini, itu semua adalah mengacu kepada ajarannya Tuhan, kembangkan. Jadi bukan palsu ya, tapi ini merupakan satu keberadaan dari para rasul Tuhan itu untuk memberikan penerangan. Penerangan ini terambil di dalam mengembangkan apa yang di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 lalu melompat supaya cepat 18 sampai dengan 21. Saya baca demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 18, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, jadi ajaran Tuhan ini dipelajari oleh para rasul. Para rasul punya kepentingan untuk menyampaikan kepada umat. Ya. Karena itu perlu kita mesti mengetahui dulu apa yang sedang diajarkan Tuhan itu. Jikalau kita menengok kepada kitab-kitab seterusnya. Jadi bukan agama Kristen itu agama yang diciptakan Paulus, keliru. Lalu ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah agamanya ini. Ya keliru. Karena itu mesti membaca, siapa yang kepingin membaca, tahu tentang sejarah agama Kristen, maka dia perlu membaca Alkitabnya orang Kristen. Mulai Kejadian sampai dengan Wahyu. Itu adalah dokumen yang akurasinya tinggi. Berdasarkan sejarah, berdasarkan juga firman Tuhan. Yang sebenarnya seluruh sejarah yang ada itu dasarnya adalah dari firman Tuhan. Bisa menangkap saudara ya? Bisa menangkap si Tuhan. Jadi ini mesti perlu diketahui. Oleh karena itu kemudian Lukas menuliskan dalam kitab Kisah Rasul tadi itu, kita hidup di dalam Dia, kita ada di dalam Dia, kita bergerak di dalam Dia. Apa pengertiannya ini? Hidup dalam Dia, ada di dalam Dia, bergerak di dalam Dia. Itu adalah merupakan kejelasan dari apa yang disampaikan pada ayat yang
berapa ini? 18, 19, 21 ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Ini perlu untuk diketahui bersama. Ayat yang ke-20, yaitu bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Jadi kita melihat yang dimaksudkan itu adalah tadi itu hidup dalam dia, bergerak di dalam dia, dan ada di dalam dia. Saudara, luar biasa ini. Tidak ada yang lain yang memberikan pengakuan seperti itu. Seperti yang terpampang di dalam 20 dan 21 nih. Injil Yohanes 14. Karena itu perlu memperhatikan itu dengan sungguh-sungguh. Hidup kita ini itu dituntut oleh sebuah etika. Mari kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-5. Secara lahiriah, kenyataan yang dilihat, mereka menjalankan ibadah, melakukan mungkin dengan actionnya. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini ayat ini tegas sekali, jauhi. Kita tidak membencinya, tetapi menjauhi dan tegas itu. Orang yang beribadah itu, jangankan orang beribadah, orang hidup yang berkomunitas, bermasyarakat ini berada di dalam satu aturan sistem, saudara ya, yang disebut etika. Dimanapun juga, etika. Begitu lahir dalam tradisi yang paling sederhana pun juga, itu berlaku juga etika yang diterima oleh lingkungan itu sendiri. Suku Semak sekalipun juga punya etika. Etika itu menyangkut adat istiadat, menyangkut kepada sesuatu perilaku yang umum dalam lingkungan orang-orang tersebut, dan itu difahami oleh mereka. Itu etika. Maka itu kita juga harus mengenal ilmu deontologi, yaitu mengenai tentang tuntutan beretika di dalamnya. Karena itu ibadah itu selalu berada dalam jangkauan etis. Etika itu menyangkut pada kesopanan, menyangkut kepada penghormatan, menyangkut kepada bagaimana keberadaan kita menghadap Tuhan. Jangan kemudian kita terjebak ke dalam, kita ini sudah bebas di dalam roh, yang masih banyak dan sangat tidak sesuai dengan kehidupan iman Kristiani, itu dilihat pada waktu doa-doa persekutuan, duduk di bawah. Sehingga kakinya diselonjor-selonjor begitu semuanya. Iya kan? Padahal ada gerak lain yang beretika. Yaitu dengan bersila, kalau wanita mungkin dengan bersimpuh, dan lain sebagainya. Ini yang kurang untuk dimengerti. Bertahun-tahun saya menyampaikan, waktu saya belum masuk di Lamongan, tetapi sulit. Karena terjebak ke dalam apa yang difahami sebagai Yesus membebaskan dan kita bebas beribadah di dalam roh. Padahal pengertian pengenalan roh itu sendiri tidak difahami. Saudara, semua itu dilihat oleh Tuhan.
Maka itu ditegaskan dengan cukup jelas pada ayat yang ke-15, Yohanes pasal 14, itu disebutkan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi ini ada etika kesetiaan, menuruti segala perintah Tuhan. Ini mesti kita kembangkan, itu bagian dari iman. Iman itu beretika, saudara. Iman itu ada tata cara sopan santunnya. Iman itu ada sesuatu tuntutan yang harus dikerjakan. Lalu bagaimana dengan kehidupan baru dalam Kristus? Saya membaca, kemarin saya sampaikan kepada saudara, sebuah catatan yang ada di Facebook, ada keluhan kerdil. Kenapa ada khotbah yang hanya menunjukkan kepada moral saja? Nah, saudara, ini tidak mengerti. Kita hidup ini semua ini memakai peran moral. Maka perlu diketahui, ada etika yang mengatur semua. Tatanan dalam Tuhan dalam kitab nabi-nabi, kitab imamat terutama mengatur. Itu semua adalah etika. Tetapi jangan orientasinya disamakan dengan etika duniawi. Lah ini yang keliru. Etika dunia itu masing-masing kelompok beda. Tapi standar etika kita dari firman Tuhan, Roh Kudus. Saudara, maka itu Tuhan menginginkan supaya doa kita itu, dalam doa Bapa kami disebutkan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Sistemnya semua itu yang ada tertata menurut etika yang dituntut oleh Tuhan. Banyak kita tidak mengerti hal ini. Tapi kita biarpun gereja kecil, kita ini harus mengerti. Karena itu kita melihat penerangan dari Lukas tadi itu mengambil banyak ajaran Tuhan, di antaranya adalah penegasan ayat yang ke-20 itu dan 21. Bahwa aku di dalam Bapa-Ku, 1. Dan kamu di dalam aku, 2. Dan aku di dalam kamu. Kita itu di dalam Yesus. Etika Tuhan Yesus di dalam doanya, sesuai dari iman kesetiaannya, adalah mendahulukan kehendak Bapa. Bapa, kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku, manusiawinya. Tetapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Prioritas, pengutamaan. Jadi ada banyak hal yang perlu kita pelajari, bukan kita sekedar ambil comot ayat dan kemudian tidak mengerti. Rasul-rasul dulu juga demikian, tidak mau ambil comot ayat terus kemudian tidak mengerti. Karena itu Lukas menjelaskan begitu rupa. Dan ini sudah cukup jelas, kompleks sekali. Bahwa sebetulnya orang yang ada di dalam Kristus itu mengikuti apa yang diajarkan, doktrinnya Kristus. Siapa yang mengasihi aku, maka ia melakukan akan segala perintahku, ajaran Tuhan. Dan perintah Tuhan yang diterima itu harus dijabarkan kepada masyarakat luas yang berbeda-beda keberadaannya dan tradisinya. Dan etikanya, saudara, kita melihat etika suku Semak saja yang saya baca itu. Kalau tamu datang, diberi minum sebagai sambutannya, welcome-nya itu. Lalu diberi ramuan, ditaruh tempurung apa saja di situ. Kemudian sebelumnya itu
diolesi dulu, diludahi dulu. Ini ya tempatnya itu, terus dibersihkan dengan puncak bajunya itu. Harus diminum. Ini penghormatan yang luar biasa. Ngeri bukan kalau untuk budaya kita, untuk etika kita? Itu etika bagi dia, itu budaya. Kalau tidak, cak, potong lehernya. Beda dengan kita. Jepang juga beda dengan keberadaan dari Indonesia. Kalau ingin untuk menghormati yang begitu rupa, maka pakai tangan kiri memberi itu. Kita kalau pakai tangan kiri, saudara, bisa digeremengi orang ya. Orang gelem nompo, orang tak tompo, orang paten, ya toh? Kalau sudah jengkel kan gitu. Kenapa? Mau memberi dengan tangan kiri. Nah, ini adalah etika yang beda-beda. Karena itu semua kita baca 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, perhatikan itu. Jadi kata-kata jadi itu adalah sebuah penyimpulan dari kalimat-kalimat ajaran-ajaran yang ada di atasnya. Dan ketemu kemudian, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kebanyakan yang ada pada kita, image kita ini, gambaran kita ciptaan baru itu sesuatu yang luar biasa. Kan begitu biasanya bahasa diterima. Toh? Luar biasa, itu begini, begitu, dan seterusnya. Tapi tidak dijelaskan bagaimana peristiwa ciptaan baru itu. Orangnya tetap sama. Mungkin kita lihat ada beberapa titik-titik kelakuan yang berbeda, berubah menuju kepada nilai plus dan lain sebagainya. Terus yang lama sudah berlalu. Jadi orientasi kepada atau kiblat kepada kehidupan lama itu sudah berlalu, tidak ada. Berlalu itu sudah dulu, zaman dulu. Zaman dulu, zaman yang tidak bisa kita kunjungi lagi, tidak bisa, saudara ya. Kita sekarang hidup pada zaman sekarang ini. Kita tidak bisa mau kembali lari ke zaman dahulu. Zaman itu sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru itu hadir. Dan itu terus menuju pada pembaharuan. Kita lihat, perhatikan. Siapa yang ada di dalam Kristus. Tidak peduli pendeta, jemaat, tua-tua sidang, dan lain seterusnya. Itu semua kalau dia dalam Kristus, menjadi ciptaan baru, yang lama sudah tidak ada. Itu yang lama tidak ada, itu yang disentuh sebetulnya apanya? Moralitasnya. Jadi ada moralitas iman. Iman itu bermoral. Iman itu menyajikan moral. Tindakan etika kita itu menuntut perbuatan moral. Kalau sudah melihat perbuatan moral itu, kemudian bisa dibandingkan dengan yang dulu. Moral itu menyangkut perilaku, baik dan buruk, dan lain sebagainya. Dapat memisahkan, itu filternya. Saudara ya, tolong diperhatikan coba ini, kita kudu makin jeru ya. Kalau kita cuma datar-datar saja ya, ya seperti itu akhirnya, tidak. Kita harus makin mendalam, saya belajar terus untuk masuk di dalam dimensi roh, itu sulit. Maka itu saya kalau menyampaikan, ada kemarin tadi malam, satu bapak sudah secara keberadaan dia bisa mengerti semuanya. Dan sangat mengerti melakukan itu. Tetapi perlu dijelaskan,
bahwa tindakan hidup dalam dimensi roh itu banyak mengalami hal-hal yang luar biasa yang tidak tergantung hanya pada satu sosok dan membuat pentokohan. Salah sekarang ini kebanyakan. Sampai ada yang mengatakan, saya dipakai untuk kesembuhan. Saya dipakai untuk, saya dipakai. Loh, yang mentabiskan itu siapa? Wong kita semua itu hidup di dalam Dia, ada di dalam Dia, bergerak di dalam Dia. Dalam Dia yang memiliki dunia, yang menciptakan semuanya dan menyusun kita. Kita dalam hidup itu di dalam Matius pasal yang ke-6, coba ayat yang ke-30. Matius 6 ayat yang ke-30. Jika demikianlah Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Mendandani kamu artinya merawat. Maka disebutkan tidak meninggalkan kamu piatu. Orang yatim piatu itu orang yang tidak dirawat. Sebab dari sisi budaya yang memelihara kita bersama dulu adalah orang tua kita, dirawat, diasuh. Maka itu kata-kata yatim piatu tidak meninggalkan itu betul-betul memberikan cerminan Tuhan Yesus memikirkan kita sampai detail-detailnya. Sak bonggol, sak oyote. Diperhatikan oleh Tuhan. Maka itu Tuhan kemudian membuat penyangatan. Sehelai rambut yang jatuh kalau tidak dikehendaki Tuhan tidak bisa. Lalu apa? Saya baca saraf itu ternyata yang ada di dalam tubuh kita yang mengatur semua. Semua itu diatur secara sistematis dan otomatis begitu rupa. Itu panjangnya 75 kilometer. Kalau diurai coba. 75 kilometer. Bayangkan. Apa itu bukan merupakan kepedulian Allah? Membangun sebuah konstruksi dalam tubuh itu begitu rupa. Ini bagian ini, yang ini bagian ini, terus ada bagian-bagiannya semuanya. Itu yang menceritakan kepedulian Allah. Kita hidup di dalam Dia, kita ada dalam Dia, kita ini bergerak dinamika kehidupan itu di dalam Dia. Kurang apa sekarang? Kita tuh dikawal oleh Tuhan. Cuma ini tadi harus ada tanda-tandanya. Saudara, tanda-tandanya apa? Menuruti perintah Tuhan. Semua itu diatur, semua itu kemudian diteliti, cocok apa tidak, sesuai apa tidak dengan perintah Tuhan itu. Untuk bisa mendengarkan perintah Tuhan yang dalam kita mesti membangkitkan keberadaan roh kita. Maka kita masuk ke dalam dimensi roh. Kalau sudah begitu, nanti kita melihat Yoel Fatsal yang kedua, ayat 28, 29 itu akan terjadi. Semuanya ini akan mendapatkan lawatan Tuhan. Sederhana caranya. Tapi biasanya orang itu kalau mau mencari sesuatu yang hebat, itu adalah dicari yang begitu sulit, sukar. Pertanyaannya juga ada yang demikian, wong dosa kok gampang dihapuskan dengan kematian seseorang. Karena apa? Manusia sudah terbiasa kangelan. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-17 itu mulai kita melihat bergelimang dengan onak dan duri. Sudah ini merupakan medannya. Ini tidak tahu kalau ini adalah medan kehidupan tatkala di dalam
dosa. Kemudian Tuhan ampuni semua dosa itu. Tuhan mampu mengampuni. Yang punya hukum berkaitan dengan surga atau neraka itu Tuhan. Yang kita kenal Yesus namanya. Saudara, yang tidak mau disamakan dengan yang lain. Tidak mau disamakan dengan ilah-ilah yang lain, saudara. Mari kita baca di dalam kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-43. Ayat yang pertama, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub. Kita melihat Yakub adalah Israel. Menciptakan engkau, nama Yakub diambil ini merepresentasikan kepada seluruh umat manusia. Jadi seluruh umat manusia itu diambil contohnya ini loh, Yakub ini. Itu ciptaan Tuhan. Hai Yakub yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau, dan dengan namamu engkau ini kepunyaanku. Kita melihat kenyataan ini. Kita harus bersyukur Tuhan yang sedemikian rupa. Lalu kita kembangkan ke dalam ayat yang ke-11. Sampai dengan 13 ya. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Loh kok sekarang kok Yesus? Tadi kita sudah baca, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Lalu kamu di dalam aku, penyatuan. Nah, kita melihat bahwa Yesus dengan Bapa adalah satu. Maka itu kita melihat terwakili dalam perjanjian lama itu dengan pernyataannya, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Karena itu Yesus bergelar juru selamat, saudara ya. Jadi kita harus mengetahui ini terus. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Allah asing yang tidak dikenal. Patung, kayu, batu, dan yang lain sebagainya, yang oleh jiwa seni dibentuk rupanya. Oh ini begini-begini, Jilaihut itu. Oh ini begini-begini, itu Anoman. Macam-macam saudara ya. Ini perlu kita ketahui. Dan yang penting kita mesti bisa menerangkan, karena mengajar itu memberi materi dan menerangkan berdasarkan apa yang kita alami. Maka itu wajib kita semua mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Karena kita berada di dalam Tuhan. Tapi ada orang yang masih belum mengerti itu. Sehingga kalau kemudian Yoel pasal 2 ayat 28-29 itu direalisasikan, dibuktikan dengan benar, mereka terkejut. Tidak bisa. Apakah itu bukan berarti psikosis, kejiwaan, kok mimpi ini dan penglihatan itu dan sebagainya. Maklum saudara. Tapi kalau semua itu kemudian menyadari hidup di dalam Tuhan, yang berarti seluruh gerak dinamisnya dalam kehidupan ini, pedagangkah, atau seorang pegawai negeri kah, atau dia seorang ya macam-macam di sini ya, itu semua disadari berangkatnya dari Tuhan. Filipi 2 ayat 13.
Kita berhenti dulu di sini ya, Filipi 2. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, Allah yang mengerjakan dalam diri kita. Ide-ide dan lain sebagainya. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Itu luar biasa, saudara. Tuhan yang mengerjakan semua, mengatur semua. Karena itu anak Tuhan perlu tahu betul-betul apa ajaran Tuhan itu. Jadi tadi disebutkan ada etika yang selalu merupakan satu jalinan gerak di situ. Semua ada etikanya. Kalau kita melihat itu kenyataan itu, maka kita perlu tahu. Terus kita kembali ke Yesaya pasal 43 tadi. Ya, ayat 12. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Saksi itu unsur yang harus digenapi adalah melihat, mengalami sendiri. Dan itu perlu ada bagi kita semua. Bagaimana kita kalau belum punya pengalaman tentang Tuhan, artinya belum punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, kemudian dia bisa mengajar. Itu teoritis. Dan banyak teoris, bukan teroris, ya. Teoris yang digembleng, itu diproduksi oleh lembaga-lembaga pendidikan teologi. Mosok ada pendeta sudah doktor, melihat keranda itu takut, ngeri, bergidik itu. Masuk akal enggak? Untuk saudara kalau itu pendeta, kira-kira cocok enggak kemudian seperti itu? Tidak. Ada seorang pendeta yang dia mengatakan, kalau lewat kuburan itu enggak berani. Ada, saudara. Itu, ya sebentar lagi ya, itu doktor itu, saudara ya. Kita bersyukur punya jam, tapi jangan selalu nengok-nengok jam terus. Etika harus berlaku. Ibadah kepada Tuhan itu etikanya harus berlaku. Jadi jangan. Ya, saya tahu itu jamnya paling telat-telat 1 jam. Ya, saudara. Jadi kembali kita di sini. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Tolonglah kalau membaca tentang Allah itu yang dadanya itu berdodok gitu loh, saudara. Bangga, akulah Allah. Jadi kita lihat secara imajinatif ya, waduh Tuhan itu luar biasa. Zaman saya kecil yang menjadi idola saya itu adalah kalau melihat wayang itu Werkudara itu, saudara. Wah, kalau sudah itu keluar, tabuhannya pun juga beda. Enggak tahu sini semua ini pernah lihat wayang kulit enggak? Enggak ada sekarang ini ya. Itu filosofinya banyak terambil juga dari Alkitab. Ya, oh sudah wah itu mesti Werkudara yang mau keluar. Itu bangga saya ngelihat itu. Kita mesti harus punya idola, punya kebanggaan. Siapa? Tuhan. Karena itu kalau membaca tentang Tuhan dan menyuarakan tentang kesiapaan Tuhan itu mesti yang bangga. Jangan cuma berau-berau, dahsyat, luar biasa, tapi kosong, tidak ada pengalaman sama sekali dengan Tuhan. Nah, ayat yang ke-12 disebutkan, saksi 13 sekarang, juga seterusnya aku tetap dia. Wah, ngeri. 43 ya saya, ayat 13. Juga seterusnya aku tetap dia. Ini kata-kata ini betul-betul sebuah deklarasi, pernyataan itu. Aku tetap dia. Bagaimana kita tidak bangga dengan Allah kita yang begitu rupa? Nyatakan dengan cukup jelas. Tidak ada yang dapat melepaskan
dari tanganku, aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Hidup di dalam Tuhan itu yang saya angkat temanya. Hidup di dalam Tuhan itu harus mengerti apa artinya, harus bangga dipertahankannya. Kenapa? Karena luar biasa Tuhan itu memproteksi, melindungi, dan mengarahkan apa yang harus kita kerjakan. Kita melihat hidup kita sehari-hari ini kan menurut perintah-perintah yang kita terima, saya pakai istilah perintah ya, yang kemudian menjadi angan-angan dan konsep kita. Dari sekolah dulu, aku kepingin besok sudah sekolah, lepas mau jadi dokter. Ya, jadi dokter. Itu perintah itu. Perintah dalam diri, angan-angan dalam diri. Perintah dilakukan. Kalau dilakukan tembus, saudara. Kita harus tahu juga, hidup beribadah di dalam Tuhan itu ada satu perintah yang ada dalam diri kita. Tujuan kita apa? Kemana semuanya? Saya tanya saudara, tujuan kita ini kemana semua? Bagian sini coba, kemana tujuan kita? Nah, situ kan. Berarti biar nengok-nengok sedikit tapi masuk juga saudara ya. Puji Tuhan ya. Nah, itu gunanya kita punya kuping dua ya. Satu dengarkan sana, satu. Nah saudara sekalian, jadi kita harus tahu tujuan kemana, sorga. Kenapa mesti ke sorga? Ketemu dengan Tuhan, sebab apa? Hidup di dalam Dia. Oh luar biasa saudara. Ini cuman hidup sementara, bukan hidup yang sebenarnya. Maka itu disebutkan yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, melainkan terima hidup kekal. Hidup kekal itu hidup yang sebenarnya. Hidup sekarang itu hidup di dalam perjuangan untuk menuju pada hidup yang sebenarnya. Dan itu pun kita tidak dicul gelundung, saudara, tetapi kita sudah di backup dengan Tuhan. Dengan pengajarannya, turuti firman Tuhan, dengan keteladanan Tuhan, tunjukkan bagaimana keberadaannya, dengan Roh Kudus yang dilibatkan untuk mengingatkan, untuk menjelaskan, dan lain sebagainya, supaya perjalanan hidup ini kemudian sampai kepada matinya tidak binasa, melainkan hidup kekal. Jadi saudara pakai pakaian begini-begini itu, ini tidak laku nanti. Saudara ya, begitu mati, apa yang masih nempel di badan kita? Kalau saudara kita itu ya, mori 7 meter ya. Kalau kita mungkin pakai jas, aku besok mah nek mati, jasnya nganyari kan gak aku. Itu tak so permintaannya. Tapi andai kata nanti tidak diberi jas yang baru, apakah dia bisa protes? Tidak bisa. Ya situ saja. Maka itu betul sebetulnya, bahwa dengan telanjang aku lahir, dengan telanjang pula aku kembali. Sebetulnya itu keberadaan kita. Tapi karena budaya manusia, terus dikasih pakaian, terus dibungkus, gitu, saudara ya, masukkan peti dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita melihat, hari-hari ini saya dengar Jakarta sehari 100 orang mati, ngubur. Juru kubur kalau dulu ada orang yang mati, aduh rezeki. Sekarang wedi lah rezeki akeh. Iya kan? Bagaimana tidak situasi yang ini? Maka itu marilah pada pagi yang baru ini, dengan uraian yang sederhana ini, kita sadar, kita itu ada hidup bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan yang menciptakan keberadaan semuanya. Tidak perlu khawatir, jangan sampai kita tidak tahu tuntutannya. Etika mesti dibayar. Orang hidup itu disertai dengan etika. Etika itu menuntut pada tindakan yang disebut moral. Maka itu hidup baru itu perubahan moral. Bukan sebagaimana tuntutan moral dunia, tidak.
moralitas surgawi, saudara. Luar biasa. Jadi takut pada kenyataan-kenyataan yang tidak benar, takut salah, maka ngiringi firman Tuhan terus, ngikuti firman Tuhan terus. Puji Tuhan, saudara, pada hari-hari ini, meskipun kondisi dari situasi Lamongan ini serem ya, Pak Agung, wah serem, memang serem saudara, kalau kita dengarkan. Tapi lebih serem lagi kalau firman Tuhan diperhatikan. Firman Tuhan itu serem juga, cuma beda kutub. Ya, satu kutub utara, satu kutub selatan. Kutubnya yang sekarang seremnya itu mati, itu mengerikan. Tapi firman Tuhan juga seperti api dan godam. Hati-hatilah ini. Jangan kita kehilangan pandangan. Maka itu etika itu perlu untuk dibayarkan kepada kondisi yang ada. Perubahan moral itu. Moralitas kita bukan sekedar dari akaliah manusia, tetapi batiniah roh yang diberikan asupannya oleh firman Tuhan dan pertolongannya dari kuasa Rohul Kudus. Sehingga mau bohong pun takut, saudara ya. Sebab Tuhan menuntut supaya kita ini ya atas ya dan tidak atas tidak. Hati-hati. Sebab disebutkan lebih dari itu adalah perbuatan si jahat. Lalu marah itu juga dibatasi, ada batasnya. Kemudian apapun juga, marah itu jangan sampai matahari terbenam. Hati-hati dalam hal itu. Karena itu kita harus bangga hidup bersama dengan Tuhan. Kebanggaan itu harus diciptakan pada kenyataan hidup kita sehari-hari. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Nyanyian awal tadi itu. Pujian awal, apa itu dia? Awal tadi ya. Engkau ada bersamaku, oh amin, di setiap musim hidupku, oh puji Tuhan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri, amin. Kekuatan di jiwaku, amin, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, oh amin, puji Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, oh puji Tuhan. Kita angkat tangan semua. Bapa, ku lewati semua, oh amin, perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku.
Anugerah-Mu besar Tuhan, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami baru menyadari tahap demi tahap, setapak demi setapak, betapa kami sebetulnya orang-orang yang amat berbahagia karena hidup di dalam Engkau, ada di dalam Engkau, dan bergerak di dalam Engkau. Kami punya dunia tersendiri dalam dunia ini. Dunia kami adalah hidup bersama dengan Tuhan. Berikan kami pengertian yang mendalam. Namun Tuhan, kami harus tahu ada etika yang menuntut supaya kami betul-betul punya perilaku moral yang benar di hadapan Tuhan. Engkau sudah menebus dosa kami, menghapuskan semuanya. Setelah itu kami melakukan tatanan dari Tuhan. Satu hal yang dikatakan, wajib memikul salibnya setiap hari dan mengikut Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami tahu kami sedang hidup dalam dunia tersendiri untuk menjadi berkat bagi dunia yang pada umumnya ini. Agar kami semua tahu bahwa dunia yang kami huni di dalam Kristus ini lebih dari segala-galanya. Terproteksi dan dianugerahi dengan kemampuan kesanggupan. Termasuk juga Tuhan tolong atas ancaman dari virus ini, Tuhan lindungi semuanya. Kami berdoa untuk Bapak Tatas, kami berdoa untuk Bapak Yusuf Sutton yang drop pada tadi malam. Kami berdoa untuk semuanya, termasuk Ibu Gosian Bing. Tuhan tolong kiranya beri sentuhan kesembuhan-Mu. Anak Ica juga Tuhan tolong beri kesembuhan-Mu. Kami hidup terproteksi di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang kami alami semuanya tidak lepas dari lindungan Tuhan karena Engkau telah mengatakan tidak meninggalkan piatu dalam hal ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Negeri kami juga Tuhan tolong. Banyak mereka para pakar-pakar yang sudah kewalahan dalam menangani ini. Tuhan berikan energi baru di dalam kekuatan kuasa biar roh yang bekerja mendapatkan keleluasan hati yang tadinya begitu sangat menolak, membukankan dan menghinakan Engkau. Biar terbuka hatinya karena hanya Engkau sendiri yang menjadikan pelepas dalam hidup ini. Sehingga Indonesia dipenuhkan dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kita angkat tangan bersamanya. Segala puji, hormat, syukur, tunaikan kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kekasih, dengan selesainya ibadah kita pada pagi yang baru ini, biarlah kita semakin sadar, semakin merasa bangga,
dan semakin mengerti ada tuntutan etika di dalam ibadah kita bersama. Yang bukan sekedar etika duniawi, tapi etika rohani untuk membentuk moral-moral iman rohani. Kemudian pulanglah, terimalah anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus-Nya menghibur, mengajari, menuntun kita bersama mulai pagi ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dulu.